Isu ketimpangan pembangunan ikut menjadi alasan warga Luwu Raya menuntut daerah otonomi baru. Luwu Raya dianggap kurang mendapat perhatian dalam pembangunan daerah. Gerakan masyarakat menuntut DOB provinsi pun memanas dari elit politik hingga elemen masyarakat. PLT Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulsel Iqbal Najamuddin menyebut tema pembangunan daerah sudah diatur tiap tahun, mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Iqbal menyebut dalam rencana pembangunan daerah Luwu Raya tetap diperhatikan. Dari proyek infrastruktur jalanan, proyek pembangunan sudah dialokasikan ke Luwu Raya di tahun 2026. Sistem pengadaan secara elektronik memuat paket perbaikan jalan di Luwu Raya menyasar 7 ruas jalan. Di antaranya Kabupaten Toraja Utara, Pantilang, Bua sepanjang 3 km. Kemudian batas Tanah Toraja dan Kabupaten Luwu, ruas Tedong Bonga, Buntau, Kabupaten Luwu sepanjang 25,96 km. Kemudian jalan penghubung Luwu, Palopo dan Toraja Utara. Ada Pantilang, Bonglo hingga Kota Palopo sepanjang 17,43 km. Selanjutnya, Kabupaten Luwu Latupa sepanjang 5,17 km. Lalu 3 jalan di Palopo, Jalan Samiun 0,25 km, Jalan Opu Tusapaile 1,35 km, serta Jalan Pong Simpin 4,82 km. Selain itu ada juga paket perbaikan jalan ke Kecamatan Seko, Luwu Utara. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemprov Sulsel sepakat patungan membenahi akses jalan ke Seko. Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan 48 miliar, sedangkan Pemprov Sulsel sebesar 20 miliar. Kemudian dari sektor kesehatan ada proyek pembangunan rumah sakit regional di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu Sulsel. Anggarannya sebesar 175 miliar dan dibagi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025 hingga 2027. Luas lahan 5 hektar di Laboke, Desa Putih, Kecamatan Bua sudah siap. Jaraknya dari kantor Bupati Luwu di Jalan Pahlawan, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopak berkisar 45,6 km. Perjalanan ditempuh sekitar 1,3 jam menggunakan rute utama di Jalan Poros Palopo, Makassar. Rumah sakit regional Luwu ini disiapkan tipe C. Dalam paket 4, rehabilitasi irigasi menyasar Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Endrekan, dan Toraja Utara. Pagu anggarannya sebesar 133 miliar 447 juta, terbagi dalam APBD 2025 hingga 2027. Ada juga proyek rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Luwu, khususnya di Desa Malela, Desa Cimpu, Desa Cimpu Utara, Desa Suli, hingga Desa Cakyao. Lalu Desa Botta, Kecamatan Suli, Desa Kaili, Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Desa Laurompong, Kecamatan Laurompong, Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Alokasi anggaran rehabilitasi ini sebesar 600 juta dalam APBD 2025. Iqbal menyebut program pembangunan tidak hanya dilihat fisik saja. Hal ini harus dilihat masyarakat secara umum. Iqbal memastikan Luwu Raya tetap menjadi prioritas pembangunan di Sulsel. Lintas sektor diperhatikan secara merata di Luwu, Palopo, Luwu Timur maupun Luwu Utara. Memang setiap tahun itu kan ada tema-tema pembangunan yang dilakukan. Jadi tema pembangunan di tahun ini, tema pembangunan di tahun 2017, tapi sebenarnya itu kebijakan program perencanaan pembangunan itu kan itu sudah diatur setiap tahun. Infrastruktur kan banyak urusan pemerintahan, ada infrastruktur saja itu ada jalan, irigasi, dan banyak hal, bangunan, dan ada juga pendidikan, ada kesehatan. Ya, saya kira pemerataan itu berjalan kalau kami di arah kebijakan pembangunan Pak Gubernur ini, semua itu terukur, memang terarah dan memang merata sebenarnya. Cuman kalau mau melihat dari satu sisi saja, mungkin bisa saja di kabupaten ini mungkin irigasinya tidak ada, tapi di sektor lain mungkin ada, seperti rumah sakit kan ada, sekolah malah setiap tahun ada. Dan ada juga program pembangunan yang sifatnya sumber daya manusia yang di ini ya. Ini kan semua yang sebenarnya itu program pembangunan semua itu.
bukan sekedar fisik saja, tapi yang lain juga ada sumber daya manusianya apa dan lain-lain, itu kan yang harus dilihat secara merata sebenarnya. Bukti dengan adanya program-program kayak rumah sakit, jalan apa semua itu Nah, itu kan semuanya salah satunya itu. salah satu itu kan program pembangunan juga. Tidak mesti harus dilihat bahwa fisik semua. Ya. Kalau rumah sakit kan ada seperti di Luwu itu kan kita bangunkan pembangunan rumah sakit untuk Kabupaten Luwu yang memang program prioritasnya pimpinan. Berarti tetap diperhatikan di dalam roadmap ya. pembangunan. Semua sektor kan semua diperhatikan. Ya. Semua sektor diperhatikan, bukan cuma sektornya PU, bukan sektor cipta karya, kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat desa ada, pemberdayaan masyarakat ada, DP3, pemberdayaan keluarga, perlindungan anak ada, dan ini semua kan ada semua ini. Dan kami melakukan program ini tentu kan lokusnya di kabupaten kota memang. Cuma memang hampir tidak terbaca hal-hal yang itu. Iya. Yang terbaca itu memang kelihatan yang fisik saja, tapi semua hal terkait dengan program pembangunan urusan pemerintahan itu memang merata, itu kita lakukan setiap lokus di 24 kabupaten kota. Secara berproses dalam, kalau informasi terakhir sementara dalam pembukaan dokumen lelang ini, insya Allah dipercepat, kita percepat, mudah-mudahan bisa akhir bulan 2 sudah bisa ada penggunaan paling cepat itu sudah bulan 2. Hitung-hitungannya kalau nggak bisa akhir bulan 2 ya di awal bulan 3. Tapi saya tetap koordinasi dengan Barjas bagaimana percepatan di akan kami bisa tetap realisasi karena bagian dari emisi itu materials kontrak. Kalau yang paket yang SECO itu Pak, yang kerjasama dengan dana sharing itu gimana? Ya, SECO itu untuk dana sharing itu APBD, APBD sementara berlangsung. Yang selesai kontrak sekarang, kemudian ada pemenangnya yang dari APBD yang 48 lagunya kemarin. Sementara kita dari APBD itu ada 20 miliar, kemudian sementara berproduksi secepatnya juga kita usahakan. Berarti hanya dua paket jalan itu Pak, kalau untuk di bagian lurah ya Pak? Iya. Jadi total dari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.